Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman, dimana channel ini adalah channel yang membahas khusus tentang jam tangan digital, dan kamu bisa dapatkan info-info menarik tentang jam tangan digital di channel ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi dan bisa memberi video-video yang bermanfaat tentang jam tangan digital untuk kalian semua. Oke, video kali ini saya akan mereview salah satu jam tangan dari Casio, yaitu G-Shock DW9052, dimana G-Shock ini adalah G-Shock yang paling murah di antara Casio G-Shock yang ada di pasaran saat ini. Nah, untuk harganya sendiri kamu bisa dapatkan Casio G-Shock ini dengan harga 700 ribuan sampai 900 ribuan. Bahkan kalau lagi diskon-diskonnya kamu bisa dapatkan harga jam tangan ini di harga 650 ribuan saja. Nah, selain jam tangan ini, jam tangan G-Shock yang paling murah yang masih diproduksi saat ini, G-Shock ini adalah salah satu G-Shock yang paling banyak muncul di film-film Hollywood, teman-teman. Jadi ada foto-foto yang menampilkan jam tangan ini dipakai aktor atau pemeran dari film-film Hollywood. Nah, buat kamu yang mau lihat buktinya atau foto-fotonya, ini dia. Nah, itu dia foto-foto penampakan jam tangan ini saat tampil di film-film Hollywood, teman-teman ya. Jadi, selain murah, G-Shock ini adalah G-Shock yang paling banyak tampil di film Hollywood. Keren kan? Nah, untuk modelnya sendiri, dia modelnya seperti ini, sporty, standar seperti ini. Dengan 5 tombol ya. Dia dilengkapi 5 tombol, ada tombol adjust, ada tombol mode, ada tombol reset, dan ada tombol start stop, serta ada tombol G button di bawah sini, di tengah sini. Kalau di G-Shock itu disebut G button ya, karena ini adalah tombol yang ada logo G nya. Untuk diameter jam tangan ini ukurannya 48,5 mm ya, dengan bezel terbuat dari resin, strap juga terbuat dari resin, dial window terbuat dari mineral crystal glass, backcase terbuat dari stainless steel, dan bezelnya juga terbuat dari stainless steel dengan tulisan Casio Thailand di sini ya. Di backcase-nya ada nomor modul 3232 dan seri DW9052. Dan ini adalah made in China. Tapi ini ori ya. Karena G-Shock itu pabrikannya ada di 3 negara, ada di Jepang, di Cina, dan di Thailand. Nah, untuk tampilan dialnya seperti ini, dia ada 4 layar ya. Di layar atas ini ada petunjuk hari dan petunjuk kalender. Di sini ada petunjuk indikator alarm dan signal. Dan ini adalah layar animasi menit. Yang bundar ini adalah layar animasi menit, dan yang di tengah ini adalah layar animasi detiknya. Di layar yang paling bawah ini adalah layar jam utama. Ini adalah jam, menit, dan detik. Nah, untuk fitur jam tangan ini selain dilengkapi dengan fitur petunjuk hari, kalender, jam, dan lampu seperti ini, dia ada fitur alarm. Di fitur alarm ini ada fitur signal juga ya teman-teman. Terus ada fitur timer, ada fitur stopwatch, dan itu aja. Nah, untuk cara setting jam tangan ini sangat mudah. Tekan tombol kiri atas atau tombol adjust untuk masuk pengaturannya. Jika detiknya sudah berkedip seperti ini, maka jamnya sudah siap diatur. Tekan tombol mode untuk menggeser pengaturannya atau next. Dia akan bergeser ke pengaturan jam. Untuk merubah angkanya, tekan tombol kanan bawah seperti ini. Sesuaikan dengan yang Anda mau. Dan tekan tombol mode lagi untuk menggeser pengaturannya, atau kita sebut saja next ya, next pengaturannya ke pengaturan menit. Tekan tombol kanan bawah untuk merubah angkanya, sama seterusnya akan begitu ya teman-teman. Di next lagi dia akan mengarahkan kita ke pengaturan bulan tahun ya. Ini pengaturan tahun, ini tahun 2020, tapi jika ingin dirubah dengan yang Anda mau, tekan tombol kanan bawah untuk merubahnya. Nah, terus
next lagi kita akan diarahkan ke pengaturan bulannya. Ini pengaturan bulan, tekan kanan bawah untuk merubah angkanya, sama. Next lagi kita akan diarahkan ke pengaturan hari atau tanggal, tekan kanan bawah lagi untuk merubahnya. Jika di next lagi, dia akan kembali ke pengaturan detik. Itu tandanya pengaturannya sudah selesai. Dan jika ingin berhenti atau keluar dari pengaturan, tekan tombol adjust atau kiri atas sekali saja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika Anda ingin merubah format jamnya dari jam 12 jam atau 24 jam, tekan tombol adjust. Jika masuk mode pengaturan seperti ini, tekan tombol G buttonnya atau tombol tengahnya atau tombol lampunya ya. Jika sudah berkedip seperti ini, tekan saja. Nah, ini adalah format 24 ya ini. Nah, di sini sudah berubah format 24 jam. Jika ditekan lagi, dia akan ke format AM/PM atau 12 jam seperti ini. Jika sudah menentukan format waktunya, tekan tombol adjust sekali saja. Nah, untuk cara setting alarmnya, tekan tombol mode, masuk fitur alarm. Ini adalah fitur alarm. Untuk merubah waktunya, ini alarmnya bunyi pada jam 6 tapi belum aktif ya teman-teman. Jika Anda ingin mengatur waktu alarmnya, tekan tombol adjust, maka angkanya akan berkedip seperti ini. Tapi secara langsung otomatis jika Anda menekan tombol adjust ini untuk men-setting jamnya, alarmnya akan aktif otomatis. Ini adalah logo indikator alarm yang bergaris-garis ini. Nah, ini adalah logo indikator alarm, itu menandakan bahwa jamnya, alarmnya sudah aktif. Nah, ini sudah siap diatur. Tekan tombol kanan bawah, sama caranya dengan cara mengatur waktu jam tadi. Nah, jika sudah ditentukan jamnya, jika ingin mengatur menitnya, tekan tombol mode untuk menggeser. Nah, tekan kanan bawah lagi untuk merubah angkanya. Misalnya kita mau bangun jam 9:05 ya. Ini jika sudah selesai, tekan tombol adjust sekali saja. Nah, ini karena alarmnya sudah aktif, maka jam tangan ini akan berbunyi pada jam 9:05 ya. Nah, jika di sini di fitur alarm ini juga dilengkapi dengan fitur signal teman-teman. Fitur signal itu adalah fitur penanda bunyi bip setiap 1 jam sekali. Misalnya jam 1.00 dia akan berbunyi bip, dan jam 2.00 dia akan kembali berbunyi bip. Pokoknya setiap 1 jam sekali dia akan berbunyi bip. Nah, cara mengaktifkan fitur itu, tekan tombol ini pada mode alarm ini, tekan tombol kanan bawah seperti ini. Nah, ini adalah logo lonceng, adalah logo fitur signalnya sudah aktif teman-teman. Jadi tadi kan fitur alarmnya aktif, jadi sekarang fitur signalnya yang aktif, alarmnya mati. Jika ingin mengaktifkan kedua-duanya, tekan lagi kanan bawah ini. Nah, ini kedua fiturnya itu sudah aktif, alarm dan signal sudah aktif. Jika ingin mematikannya, tekan lagi. Ingin mengaktifkan salah satunya, tekan kanan bawah. Pokoknya seperti itulah teman-teman. Nah, dia akan putar-putar seperti itu. Nah, masuk ke fitur selanjutnya, dia ada fitur timer. Timer ini adalah penghitung waktu mundur, di mana kamu bisa menghitung waktu secara mundur. Cara menggunakannya adalah kamu setting waktunya seberapa lama yang ingin kamu hitung secara mundur. Misalnya saya ingin menghitung 10 detik ya teman-teman. Tekan tombol adjust. Nah, di sini yang berkedip ini adalah durasi waktu jam. Karena saya ingin menghitung mundur durasi waktu detik, saya harus merubah angka yang di sini ya. Nah, kita next aja. Ini adalah durasi waktu menit. Kalau misalnya kamu mau hitung mundur durasi 5 menit, ya rubah sampai angka 5 di sini. Tapi saya ingin menghitung 10 detik saja. Nah, di sini detiknya sudah bisa disetting. Kita setting ke 10 ya. Nah, ini jika sudah selesai, tekan adjust dan kita mulai start. Nah, dia akan menghitung mundur
sampai hitungan ke 10 dan dia akan berbunyi. Pada jika hitungannya sudah selesai, dia akan berbunyi teman-teman, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk menghentikannya atau menonaktifkannya tekan tombol stop ya. Ini stop. Masuk ke menu selanjutnya. Tadi ada menu alarm, ada timer, dan ada stopwatch. Stopwatch ini adalah penghitung waktu maju ya. Cara menggunakannya tekan tombol start atau kanan bawah, maka dia akan menghitung. Jika ingin berhenti, tekan tombol kanan bawah lagi. Nah, jika Anda ingin mereset angkanya kembali ke 00, tekan tombol kanan atas. Nah, maka dia akan kembali ke 00 lagi. Nah, yang saya suka dari jam tangan ini adalah saat Anda menggunakan fitur timer dan stopwatch, kamu tetap bisa melihat jam utama pada jam tangan ini di layar atas ini. Nah, ini adalah jam 6.01 waktu saat ini ya. Dan jika kamu mengoperasikan fitur stopwatch, kamu tidak usah keluar dari fitur ini untuk melihat jam berapa sekarang. Nah, kamu tinggal lihat di sisi kanan atas ini, di layar paling atas ini. Ini masih bisa kita lihat ya jam utamanya. Jadi jam tangan ini sangat fungsional dan pokoknya simple lah. Nah, selain fitur-fitur tadi, jam tangan G-Shock selalu dilengkapi dengan standarisasi fiturnya tersendiri, yaitu fitur ketahanan air sampai 200 meter kedalaman dan fitur shock resistant. Nah, jam tangan ini sudah bisa kamu bawa menyelam sampai di kedalaman 200 meter teman-teman. Itu adalah fitur standar dari G-Shock, di mana semua G-Shock pasti punya fitur ini. Dan satunya lagi yaitu fitur shock resistant, di mana jam tangan G-Shock, semua jam tangan G-Shock itu tahan terhadap benturan atau guncangan teman-teman. Jadi jam tangan ini saat kamu pakai di aktivitas yang berat, ini tidak ada masalah, karena dia sudah dilengkapi dengan struktur bodi anti guncangan yang memungkinkan jam tangan ini bertahan di keadaan yang sangat keras. Bahkan dilindas mobil pun jam tangan ini tidak akan rusak teman-teman. Selain tahan air 200 meter dan anti guncangan, jam tangan G-Shock juga memiliki satu fitur khusus yang selalu hadir di setiap seri G-Shock, yaitu fitur flash, di mana fitur flash itu adalah kedipan lampu pada saat jam tangan berbunyi. Misalkan alarmnya berbunyi, maka bunyi alarm itu akan diiringi dengan kedipan lampu dari jam tangan G-Shock sendiri. Nah, untuk mengaktifkan fitur flash itu pada mode jam seperti ini di layar utama, Anda tekan tombol kanan bawah, tekan dan tahan selama 3 detik ya, seperti ini. Nah, jika logo bintang ini sudah muncul, maka fitur flashnya sudah aktif teman-teman. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana fitur flash itu bekerja ya teman-teman. Di sini saya sudah mengaktifkan flashnya. Ini logo bintangnya sudah muncul ya teman-teman. Nah, saya akan masuk ke fitur timer, karena di timer tadi pada saat timernya berhenti, maka jam tangannya akan berbunyi. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Dia akan menghitung sampai 10 detik, dan jika sudah 10 detik jam tangan ini akan berbunyi, dan karena fitur flashnya sudah aktif, maka bunyi jam tangan ini akan diiringi lampu seperti ini. Nah, seperti ini jamnya saat dipakai di tangan ya teman-teman. Terlihat sangat pas di ukuran tangan saya yang sangat kecil ini teman-teman. Tangan saya ini terbilang kecil, tapi saat pakai jam tangan G-Shock ini, jam tangan G-Shock ini terlihat tidak mengintimidasi lengan saya. Jadi kesannya itu sangat cocok dan sangat pas di tangan. Itu dikarenakan karena strapnya itu tidak melengkung terlalu jauh dari pergelangan tangan Anda. Jadi dia strapnya itu sangat fit ya di lengan kita. Dia sangat pas. Dan ukuran jam tangan ini sebenarnya
tidak sebesar yang Anda bayangkan. Pertama melihat jam tangan ini, pikir saya itu jam tangan ini akan besar, tapi saat saya lihat secara langsung, ternyata jam tangan ini tidak sebesar yang saya pikirkan. Ini termasuk ukuran yang kecil pada jam tangan model sporty seperti ini. Dan saya rasa jam tangan ini saat saya pakai, saya sangat senang dan sangat nyaman memakainya untuk sehari-hari, karena itu dia ukuran strapnya sangat fit di lengan, dan diameternya juga tidak terlalu besar teman-teman. Jadi jam tangan ini sangat worth it untuk dipakai setiap hari untuk kamu yang suka tampil sporty. Dan jam tangan ini adalah jam tangan Casio G-Shock yang paling murah. Jadi kamu yang baru pengen beralih ke jam tangan G-Shock, kamu bisa pilih seri ini DW9052. Jika ingin coba-coba pakai G-Shock, saya rekomendasiin jam tangan ini aja, karena selain jam tangannya harganya ramah di kantong, dipakai harian pun sangat oke teman-teman, sangat pas di tangan dan sangat keren juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.